Ya kalau misalkan Indonesia benar-benar mau memperbaiki diri, maka mulailah dari level elitnya. Kalau rakyat biasa nih ngikut aja mereka gitu. Kayak ayahnya Farel Prayoga, kalau nggak ada yang bisa dia akses, kan dia paling main Pokemon, main apa gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya sedih sekali karena ada satu berita di mana ayah dari Farel Prayoga, seorang penyanyi cilik yang beberapa tahun lalu sangat dikenal dan viral sekali namanya karena sempat menggoyang istana dengan lagu Ojo Dibandingke. Itu hari ini ayahnya ditahan oleh pihak kepolisian karena katanya bermain judi online. Dan buktinya sederhana, karena di HP-nya ada aplikasi game judi online. Dan atas berita ini, itu Farel dengan manajemen juga sudah berkomentar bahwa ya bagi Farel tidak ada pembelaan apapun kepada ayahnya atau bapaknya, karena ya kalau memang sudah melakukan kesalahan, ya mau diapain lagi. Memang mungkin itu yang terbaik dan supaya ini kemudian diproses dan menjadi pelajaran. Sementara dari pihak manajemen katanya ya ini tidak mengagetkan karena memang sebelumnya juga sudah dalam pengawasan atau sebelumnya pernah juga terlibat kasus semacam ini, meskipun itu tidak sampai kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah lupa dengan Farel Prayoga, ini kalau kita ingat-ingat sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, itu Farel nyanyi di istana dengan lagu Ojo Dibandingke, dan itu membuat banyak orang jadi kenal Farel Prayoga, dan setelah itu ya kita nggak dengar lagi sih gitu ya. Memang ketika awal-awal dia muncul di sosial media, dia ini kan pengamen jalanan bersama bapaknya, kemudian dibicarakan oleh banyak orang dan diberikan panggung di istana yang begitu megah, sampai kemudian dia tiba-tiba menjadi penyanyi cilik yang diundang kemana-mana gitu. Dan tapi bagaimanapun banyak orang kemudian jadi lupa latar belakang Farel ini seperti apa. Latar belakangnya adalah pengamen jalanan bersama bapaknya. Dan kalau sekarang kemudian orang tuanya terkena kasus judi online atau bermain judi online, ya memang itulah segmennya. Segmen judi online memang di kelas menengah ke bawah atau ya bawah sekali. Ya kelompok orang-orang seperti Farel Prayoga dengan keluarganya di pedesaan-pedesaan, ya mungkin juga pengamen jalanan, orang-orang jalanan, mungkin juga ya orang-orang yang bekerja di bawah UMR, mereka lah target dari aplikasi judi online ini. Dan karena mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu paham dengan aturan hukum, soal mekanisme penyelesaian kasus, mungkin juga tidak punya akses untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara dan sebagainya, itulah kenapa membuat banyak orang, nggak cuma ayah Farel Prayoga, ini juga pernah saya ceritakan di video sebelumnya, banyak orang yang kemudian tiba-tiba kena razia, di HP-nya ada game judi online atau game yang dianggap adalah judi online, dan setelah itu mereka dikenakan dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian, di mana ancaman pidana bagi tersangka adalah hukuman penjara paling lama 10 tahun atau ini bukan atau denda maksimal 25 juta. Yang terjadi di banyak daerah, yang terjadi kepada ratusan atau bahkan ribuan orang, masyarakat Indonesia, orang-orang desa, banyak dari mereka dirazia HP-nya, terutama pada hari Jumat gitu ya. Itu kemudian di warung-warung, di tempat-tempat yang ada wifi gratisnya, kemudian dikumpulkan HP-HP itu ya, dan setelah itu dicek apakah di HP-nya ada aplikasi atau game yang terinstal dan dianggap sebagai game judi online. Kalau ada gitu ya, dan kemudian ketahuan, ya maka pemilik HP itu akan langsung kemudian ditangkap dan ditahan. Dan biasanya setelah itu akan dimintai uang, sejumlah uang sekitar 10 atau 15 juta. Ini rata-rata tarif yang saya tahu dari banyak sekali cerita. Aturannya memang aneh, memang modusnya seunik itu gitu ya. Biasanya terjadi pada hari Jumat, terus kemudian ditahan sehari hari Sabtu,
Tapi sebelum hari Senin itu juga harus langsung dibayarkan supaya apa? Supaya kasus ini tidak naik ke penyidikan atau di sidang. Biasanya bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para oknum seperti itu. Dan ya terbukti sudah banyak sekali orang yang bayar, ditangkap hari Jumat, ditahan hari Sabtu, Sabtu sore atau Minggu pagi juga sudah keluar asalkan bisa bayar. Dan negosiasi harga itu, entah itu 10 juta rupiah atau 15 juta rupiah yang diminta kepada masyarakat, itu bisa sangat beragam sekali dan kita tidak benar-benar tahu sebenarnya uang ini itu masuk kemana. Apakah benar masuk ke negara dan kemudian ini ada prosesnya, atau ya ini masuk ke dalam kantong-kantong oknum saja. Tapi pada intinya ini terjadi terus-menerus. Dan sekarang ayah dari Farel Prayoga yang ikut kemudian menjadi korban. Ya kalau dari sisi pasal 303, penyelesaiannya ya sesederhana tadi. Denda 25 juta atau ya penjara 10 tahun. Siapa yang mau penjara 10 tahun? Ya mending bayar gitu kan. Dan karena ini menyangkut soal ayahnya Farel Prayoga gitu, maka mungkin isu ini akan dikawal untuk kemudian jadi transparan dan di jalan yang benar. Tapi seandainya ini menyangkut orang lain dan bukan soal Farel Prayoga, ya mungkin penyelesaiannya kayak yang tadi gitu. Penyelesaiannya ya ada negosiasi terus kemudian dibebaskan begitu saja. Ya saya bisa pahami bahwa itu adalah kerja-kerja oknum gitu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di daerah, tapi ini sudah ratusan orang dan itu sudah sangat-sangat meresahkan, sehingga saya nggak ngerti bagaimana jalan keluar dari praktek-praktek ini, karena ini menjadi seperti sebuah lingkaran setan yang nggak habis-habis gitu. Ya masyarakat dibiarkan mengakses, orang yang nggak sengaja nginstal sekalipun atau diinstalin sama temennya itu kalau sudah kena razia ya sudah kena, udah cukup bukti bahwa di HP-nya ada aplikasi game judi online gitu. Padahal untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sebenarnya kan ditutup saja aksesnya supaya masyarakat tidak mengakses. Masalahnya sekarang yang terjadi di elit, judi online dibiarkan, bahkan dijaga supaya tetap bisa diakses. Inilah yang menjadi pokok perkara atau biang kerok dari semua kekacauan ini. Ketika judi online dibiarkan atau dilindungi untuk tetap bisa beroperasi, maka otomatis masyarakat di desa-desa seperti salah satunya ayah dari Farel Prayoga itu bisa mengakses game judi online ini. Dan setelah itu dia ditahan atau dimintai uang sebesar ya 10, 15 atau berapapun lah yang ditentukan. Tapi orang yang di atasnya, di elitnya justru menjaga. Dan yang menjaga ini meskipun sudah masuk dalam surat dakwaan jaksa, sudah disebutkan peran dan skema-skema yang sudah direncanakan, mendapatkan fee 50%, mendapatkan fee dari pengamanan website judi online, mendapatkan uang dari memblokir website judi online yang menjadi lawannya atau kompetitor dari orang yang dilindungi. Tapi sampai sekarang orang tersebut masih tetap menjadi orang yang terhormat karena masih menjadi menteri. Ya, jadi masalah ini kalau mau selesai, tangkap Budiari gitu. Ya setidaknya periksa lagi lah gitu, karena sudah ada surat dakwaan jaksanya. Ya kalau Budiari tidak ditahan dan kemudian di bawah pihak kepolisian terus melakukan razia kepada masyarakat dan orang-orang yang dianggap bermain judi online, ini kan jadi nggak seimbang gitu. Yang di atas mengamankan, yang di bawah diperas, ditangkep-tangkepin gitu. Kan percuma nangkep orang-orang kayak ayah Farel Prayoga buat apa gitu. Ya paling dapat uang lah sedikit, 25 juta lah gitu ya. Tapi kan nggak seberapa gitu. Nggak ada gunanya. 1 juta orang seperti ayah Farel Prayoga, itu kalau ditangkepin semuanya, nggak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau Budiari, 1 orang ditahan, itu udah pasti akan membuka banyak sekali mafia-mafia judi online yang selama ini dilindungi atau bahkan terjadi pemblokiran terhadap kompetitor dari website judi online ini. Jadi ya kalau ini nggak ditahan, nggak diperiksa lagi, nggak dijadikan tersangka, ya selamanya akan jadi lingkaran setan kayak gini nih. Masyarakat akan terus bermain gitu. Dan ya, tapi hidup itu memang tidak adil sama sekali gitu.
Karena kalau kita ngelihat ayah dari Farel Prayoga, oke lah gitu ya. Katakanlah dia ini bersalah, katakanlah dia ini apa ya, mania judi online gitu ya. Memang penjudi lah, katakanlah seperti itu. Tapi yang dia rugikan hanya dirinya, anaknya, dan keluarganya. Orang lain nggak dirugikan, ya kecuali dia ngutang gitu ya. Tapi kalaupun dia merugikan, itu pasti daya rusaknya tidak sehebat seorang menteri atau para tersangka yang hari ini sudah ditahan oleh kejaksaan, oleh kepolisian. Jadi ya kalau kemudian ini tidak mau diproses gitu ya, bandarnya tidak dihabisi, ya maka selamanya orang-orang di desa akan terus bermain dan mereka ya akan selalu menjadi incaran para oknum yang mencari uang dari alasan pasal 303 KUHP tadi gitu. Jadi ya ini aneh sekali. Satu orang menteri, beberapa orang, 20 orang pegawai atau pejabat kementerian yang menyengsarakan jutaan orang sampai hari ini masih belum diproses. Tapi orang-orang seperti ayah Farel Prayoga yang dia main judi, merugikan dirinya sendiri dan keluarganya, itu sudah langsung ditahan sama pihak kepolisian. Jadi mau sampai kapan gitu ya? Mau sampai kapan masalah ini nggak selesai-selesai? Jadi ya kalau misalkan Indonesia benar-benar mau memperbaiki diri, maka mulailah dari level elitnya. Kalau rakyat biasa nih ngikut aja mereka gitu. Kayak ayahnya Farel Prayoga, kalau nggak ada yang bisa dia akses, kan dia paling main Pokemon, main apa gitu. Main game yang lain lah yang nggak ada judi online-nya gitu. Jadi ya semoga ini menyadarkan pihak pemerintah, meskipun saya juga pesimis, rasanya sulit sekali bagi bangsa ini atau pemerintah ini untuk menyadari itu semua. Karena saya kok sekarang jadi curiga, jangan-jangan soal judi online ini dipertahankan karena ya untuk menjaga keseimbangan. Supaya yang di atas tetap bisa mengamankan, supaya tetap ada uang yang bisa mereka dapatkan, para mafia-mafia judi online tetap bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil ini untuk kemudian memperkaya dirinya sendiri dan membayar para pejabat-pejabat supaya bisa aman, sementara para oknum-oknum aparat di daerah itu tetap bisa melakukan penggeledahan, melakukan razia untuk menangkap orang dan juga meminta uang kepada para pelaku atau orang-orang yang dijadikan tersangka pelaku atau pemain judi online. Jadi ya kalau ini sudah menjadi satu ekosistem dan sebuah lingkaran setan, ya kita bakar saja lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.